Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 7 Maret 2025. Seperti biasanya, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 58 ayat 1-9a berbicara soal puasa yang dikehendaki oleh Allah. Allah minta agar diserukan kuat-kuat kepada kaum keturunan Yakub yang senantiasa mencari Allah, mengenalkan jalan Allah kepada bangsa-bangsa, meninggalkan hal-hal yang buruk dan terus berpegang pada hukum Allahnya. Namun puasa itu dikatakan tidak tepat, karena puasa yang mereka lakukan adalah mereka tetap merendahkan orang lain, mengurus urusan-urusan pribadi, mendesak-desak kaum buruh, menunjuk-nunjuk orang, masih berbantah-bantahan, berkelahi dan memukul dengan tinju. Padahal puasa yang dikehendaki oleh Allah ialah merendahkan diri di hadapan Allah, membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, membagi-bagikan roti kepada orang yang lapar, membawa ke rumahmu orang-orang yang tidak punya rumah, memberikan pakaian kepada orang yang telanjang. Pendek kata, bukan hanya puasa duniawi, tetapi benar-benar melaksanakan kehendak Allah. Dan kembali memanggil Yahweh sebagai Allah mereka. Sedangkan pada Injil Matius bab 9 ayat 14-15 dikisahkan bagaimana murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Yahudi berpuasa. Tetapi mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa? Jawaban Yesus sangat mencengangkan. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tapi ada waktunya akan datang, mempelai diambil dari tengah-tengah mereka, dan mereka akan berpuasa. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, orang-orang Yahudi, orang Farisi, mereka taat pada hukum dan aturan, termasuk berpuasa. Namun menurut Tuhan,
puasa mereka kurang tepat. Mereka memang berpuasa secara lahir, tetapi tindakan mereka masih jauh dari puasa yang sebenarnya. Mereka berpuasa dari makanan, tetapi perlakuannya tetap sama. Menekan buruh-buruh, menunjuk-nunjuk orang, tetap mengenakan kuk pada sesamanya. Maka Yesaya sebagai corong Allah menunjukkan kepada kita bagaimana puasa yang dikehendaki oleh Allah, yakni tindakan konkret membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk yang dipasang di atas bau orang-orang, memberikan atau membagi-bagikan roti bagi orang yang lapar, dan memberikan tumpangan kepada orang yang tidak punya rumah, memberikan pakaian kepada orang yang telanjang, dan peduli kepada orang lain. Itulah puasa yang sesungguhnya. Maka tidak cukup hanya berpuasa dari makanan. Yang lebih penting adalah meninggalkan sikap-sikap lama yang bertentangan dengan kehendak Allah, dan kemudian mengubahnya dengan sikap-sikap sebagai anak-anak Allah yang sungguh peduli kepada sesamanya. Maka ketika orang-orang Farisi, murid-murid Yohanes, berpuasa dengan cara yang lama, Yesus menegaskan pada saat ia diambil dari tengah-tengah mereka, maka mereka akan berpuasa dengan benar, membuka belenggu-belenggu kelaliman, peduli kepada sesama. Dengan kata lain, ketika Yesus sudah meninggalkan para murid, maka para murid akan mengubah hidup mereka dari hidup manusia lama kepada manusia baru, meskipun banyak tantangan dan kesulitan. Puasa semacam inilah yang dikehendaki oleh Allah. Tidak cukup hanya berpuasa dari makanan dan minuman, tapi lebih positif, selain meninggalkan manusia lama yang dikuasai dosa, kemudian menyampaikan warta sukacita, termasuk memberikan harapan kepada orang-orang yang kurang beruntung, membebaskan mereka yang sedang sengsara, memberikan harapan kepada yang sakit, kepada yang lapar, kepada orang asing, pada orang yang telanjang. Oleh karena itu, gereja juga ingin mewujudkan hal itu dengan aksi puasa pembangunan kita. Sekali lagi saya tekankan, 3 hal yang bisa kita buat selain pantang dan puasa dari makanan dan minuman atau kegiatan yang menyenangkan kita.
kita juga mengekang hawa nafsu, seludia dengan orang lain, berperhatian kepada orang yang membutuhkan, mengubah sikap hati menjadi hati yang lembut, dan diwujud nyatakan dalam bentuk yang konkret dalam APP untuk membantu mereka yang membutuhkan. Itulah puasa yang dikehendaki oleh Allah. Maka mari kita bersama-sama pada masa Prapaskah ini berpuasa dengan benar, pantang dan puasa dari makanan-makanan, minuman-minuman, atau nafsu-nafsu kita. Lalu kita mengubah sikap kita yang kurang berkenan kepada Allah, ya sikap yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang terakhir, sebagai wujud kita pertobatan, peduli membantu orang lain dengan kotak APP kita. Mudah-mudahan dengan cara ini kita benar-benar semakin berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami masa puasa, masa pantang, masa pertobatan. Bantulah kami untuk berpuasa dan berpantang dengan benar seperti yang Kau kehendaki. Biarlah dengan demikian banyak orang mengalami hasil buah-buah puasa dan pantang kami. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban-beban Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai. Semoga iman kami tetap Kau kuatkan, Kau dorong, agar kami memiliki iman yang tangguh. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar terus mengusahakan pola hidup yang sehat dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan agar kita sehat, keluarga sehat, sesama sehat. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan di dalam mendukung gereja menyebarkan kerajaan Allah lewat doa-doa, pemberian diri, waktu, tenaga, karya, dan juga dana. Semoga dengan itu semua akhirnya banyak orang yang terbantu menghayati imannya. Selama masa Prapaskah ini silahkan hadir di dalam pertemuan-pertemuan APP Jalan Salib setiap Jumat dan dilanjutkan dengan Ekaristi. Hari ini Jumat pertama tetap ada Jalan Salib yang diteruskan dengan perayaan Ekaristi. Semoga dengan laku tapak ini kita semakin berpuasa dengan benar, mengubah hidup kita. Panduan tahun jubilium dalam bentuk buku sudah datang, bisa dibeli pada hari Sabtu dan Minggu besok. Isinya sama dengan yang di medsos, tetapi ini berupa buku sehingga mudah
untuk dibaca, dihayati, dipakai untuk pedoman tahun jubileum. Semoga kita benar-benar menjadi manusia baru yang semakin berkenan kepada Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.